Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Eh, ini kalau dilihat memang di dalam perjalanannya di 2020 kami Pelni mengalami suatu kondisi yang sangat luar biasa, di mana pada saat itu hampir bersamaan seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia ditutup. Jadi pemerintah daerah setempat mungkin juga mengkhawatirkan adanya penularan virus yang terbawa oleh penumpang, makanya ditutup. Dan beberapa mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca berita bahwa ada satu kapal yang sudah akan berlabuh di satu tempat, kemudian ditolak oleh pemerintah daerahnya, dan Hmm. kapal itu kembali ke pelabuhan asal. Di pelabuhan asal pun juga sama, ditolak juga oleh pemerintah daerahnya, sehingga beberapa penumpang waktu itu meloncat ke laut karena Wih, kapal memang apa namanya buang jangkarnya eh, tidak terlalu jauh, sekitar 2 mil dari laut. Mereka turun, terjun ke air untuk apa, sampai di pelabuhan. Meskipun demikian juga kami teman-teman kemudian menyusuli mereka dengan skoci untuk kita tetap angkat. Dan alhamdulillah waktu itu akhirnya pemerintah daerah setempat mau menerima mereka dan diisolasi. Tapi demikianlah kondisinya yang ada, apalagi di daerah-daerah timur itu dan di mana operasi kapal feri banyak di daerah timur. Kondisinya sangat membuat semua orang menjadi sangat khawatir dan kita belum siap apa-apa. Kami pun di PLN belum siap apa-apa. Dan dari kondisi itu kelihatan bahwa eh, dari poin berikutnya kita bisa melihat bahwa PLN menghadapi penurunan jumlah penumpang yang sangat luar biasa. Jadi dari kinerja 2019 dibandingkan dengan 2020 kita mengalami penurunan lebih hampir sebetulnya mendekati 70%. Di beberapa bulan yang justru prediksi kita itu akan menjadi peak season biasanya di bulan Idul Fitri, di Lebaran Idul Fitri itu kita malah drop sampai di bawah 90%. Ini yang terjadi termasuk juga dengan kapal-kapal dengan barang-barang yang kita angkut itu juga mengalami penurunan yang cukup besar. Dan inilah kondisi yang kami hadapi saat ini, saat itu bahwa kita tidak siap dengan adanya perubahan yang luar biasa. Nah, ada satu hal yang sebetulnya mungkin juga tidak dirasakan oleh perusahaan lain adalah Pelni ini sebetulnya 96% kapalnya melayani penugasan dari pemerintah. Jadi lebih banyak atau bukan lebih banyak, mayoritas kapal-kapal Pelni itu menjalankan penugasan pemerintah untuk menjaga konektivitas Indonesia. Jadi hmm. kita terikat dengan kontrak penugasan dari pemerintah, tidak sebisa seperti mungkin kapal-kapal lain, kapal komersial yang bisa menetapkan rute dan jadwal sesuai dengan kondisi yang ada. Kami harus mematuhi kontrak yang ada. Nah, namun demikian ternyata ini juga sedikit membantu kami pada saat jumlah penumpang itu turun, kami masih bisa dibantu oleh PSO dari pemerintah untuk mengoperasikan kapal-kapal. Kenapa ini menurut saya eh, cukup beruntung? Pada slide berikutnya akan bisa dilihat, Pak. Apa sih sebetulnya yang membuat kami juga cukup repot dengan kondisi seperti ini. Eh, ini adalah gambaran umumnya dari jumlah penumpang yang ada. Nah, bisa Hmm. dilihat pada saat yang atas, Pak, yang pada saat pandemi, bulan Mei Juni, jumlah penumpang kami hanya bulan Mei itu hanya 400 ribuan. Dan biasanya ini kan saat Lebaran. Biasanya peak season Lebaran itu penumpang PLN dalam satu hari itu bisa 400 ribu orang. Tapi saat itu kita apa namanya jumlahnya sangat sangat sedikit. Dan ini Hmm. tergambar dari sisi pendapatannya. Jadi Ya. pendapatan kami di bulan Mei, Juni, Juli itu sangat luar biasa dropnya. Inilah yang membuat juga kami harus berpikir bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita harus lakukan. Nah, salah satu adalah eh, kami menghitung karena setiap kapal itu, mohon maaf, mungkin berbeda dengan moda udara gitu ya. Kalau pesawat itu sudah sampai di bandara, sampai di apron, engine mati, kru semua bisa turun, kapal bisa ditutup, dikunci, selesai. Kalau kapal laut nggak bisa.
Sampai di pelabuhan, engine tetap harus nyala, motor bantunya harus tetap nyala, kemudian juga, kenapa, karena memang listrik di atas kapal harus nyala, fasilitas umum di atas kapal juga harus tetap nyala, sehingga ini membutuhkan kos yang besar. Nah, Mmm, kami menghitung pada saat itu, apakah kapal ini harus tetap saya layarkan tanpa penumpang untuk memenuhi, target dengan, penugasan dari pemerintah atau kami lakukan force stay. Ini juga, diskusi yang cukup, alot kami dengan, pemberi penugasan dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sampai kepada keputusan saya akan memprostekan kapal. Kenapa? Karena penumpangnya nggak ada dan biayanya besar. Satu hari kapal kami mungkin memerlukan biaya sekitar 150 sampai 200 juta satu hari per kapal untuk membiayai yang tadi. Satu kali voyage, apa namanya, satu kali pelayaran Jakarta Jayapura pergi pulang itu sekitar 15 sampai 16 hari, itu kita butuh sekitar 5 sampai 6 M, biaya operasinya saja. Jadi kami harus menghitung bagaimana, kondisi yang paling baik untuk, mengelola dalam hal ini cash flow yang ada. Itu yang kita lakukan sehingga kami memang mengambil keputusan mengusulkan kepada pemerintah untuk memporsikan kapal-kapal pada bulan, April dan bulan Mei. Karena sama sekali waktu itu kan kita dilarang dilarang mudik. Mungkin ini juga sama akan dilakukan di tahun ini gitu, karena sudah pemerintah mengeluarkan, melarang mudik, eee, beberapa, komponen dari masyarakat. Dan pendapatan kami yang kurang ini juga karena jumlah frekuensi kapal tadi otomatis dengan penumpang tidak ada, kami harus menghitung dan, jumlah frekuensi, kapal yang berlayar juga kami kurangi sampai, sekitar 800-an frekuensi. Ini yang kita lakukan dan terus terang, begitu kapal penumpang ini kami hentikan, otomatis bisnis barang kami juga berhenti. Karena salah satu kelebihan dari kapal pelni adalah kapal-kapal itu bisa membawa penumpang dan bisa membawa barang. Apakah barang itu dalam mhm. bentuk kontainer ataupun dalam bentuk, general kargo yang dalam bentuk karung-karung seperti itu. Ini yang terjadi dan, terpaksa juga kami harus hentikan itu semua yang, sebetulnya kami sudah tahu bahwa hal ini akan memberikan dampak kepada masyarakat terutama di daerah timur, karena mereka akan kesulitan dalam hal suplai bahan pokok. Nah ini juga dilema Pak, bagi kami sebagai direksi akan mementingkan mana, di satu sisi sebagai BUMN, sebuah perusahaan yang juga harus mencari keuntungan, kami menjalankan penugasan dari pemerintah untuk Mmm, menjaga konektivitas Indonesia, dan kami tahu bahwa, masyarakat banyak tergantung dengan, barang-barang yang kami angkut, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok, iya, makanan dan sebagainya. Tapi di sisi lain kami juga harus menghitung bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghadapi hal ini. Inilah inilah menurut saya pengalaman yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang bisa mengalami gitu loh, Pak. betul. Ini momen yang seperti ini nih kan sangat 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 menurut saya mudah-mudahan jangan terjadi lagi lah sekali saja. Nah, dari kondisi seperti itu maka beberapa, ini sedikit gambaran, Pak, sedikit gambaran bagaimana jumlah penumpang kami, pada saat, itu. Yang atas ini yang warnanya mohon maaf nih warnanya hampir mirip, yang warnanya, oranye itu adalah yang 2019 dan Mhm. warnanya merah ini adalah yang 2020. Jadi ini gap-nya kelihatan sekali, gap-nya kelihatan sekali, bagaimana, jumlah penumpang kami. Lanjut. Dan oleh sebab itu, kami mencoba beberapa strategi, yang pertama adalah strategi bertahannya dulu. Ini Mmm, bahasa kawan-kawan anak-anak muda yang ada di PLN, saya bilang, "Ayo kita nyusun, strategi seperti apa." "Ayo Pak, kita pakai strategi bertahan." Jadi mungkin kayak kebanyakan sepak bola ya? di sini banyak pemain futsal, Pak, jadi mereka, menggunakan strategi itu, Pak. Iya Jadi iya. strategi bertahannya adalah, bagaimana, eee, kita menahan untuk tidak menjual tiket, secara online. Jadi selama ini, kami sudah bertransformasi, tiket-tiket rally itu memang sudah bisa dibeli secara online, tapi, kami belum mempublish ini secara secara, Sip. besar-besaran karena kita juga masih memperbaiki beberapa sistem, tapi selama 2 tahun ini kita sudah menggunakan online system. Mmm, Dan itu kita coba, tahan untuk tidak menggunakan seperti itu. Kenapa? Agar bisa lebih mudah kita mengkontrolnya.
kalau beli langsung ke mana, beli tiket langsung ke kantor Pelni atau ke loket Pelni, kita bisa cek apakah persyaratannya sesuai enggak dengan surat edarannya Dirjen Perhubungan Laut, harus ada rapid. Kemudian waktu itu kan yang boleh hanya TNI, pegawai sipil, kemudian tenaga medis, dan warga negara yang pulang dari luar negeri karena pekerjaan, itu yang Hmm. diperkenankan. Sehingga kita tutup waktu itu penjualan-penjualan online. Kemudian beberapa kapal perintis. Nah, ini ada beda, Pak. Ada bedanya nih kawan Bapak Ibu semua. Kapal di Pelni itu ada untuk kapal penumpang ada dua tipe. Satu adalah kapal penumpang. Yang kami sebut kapal penumpang ini adalah kapal-kapal penumpang yang muatannya 1.000, 2.000, 3.000 orang. Kemudian Hmm. kita punya kapal perintis. Kapal perintis ini adalah kapal-kapal yang beratnya lebih kecil, maksimal 500 orang. Dan biasanya dia menghubungkan satu tempat dengan tempat lain di satu provinsi yang sama. Ini yang membedakan. Jadi kalau saya bilang kalau boleh dibayangkan dengan di Jakarta, kapal dengan rute bis gitu ya. Kalau kalau kapal penumpang itu seperti bus apa namanya yang yang busway itu Pak yang besar. Hmm. Kemudian kapal perintisnya ini mungkin mikrolet atau metro mini yang berputar di satu daerah tertentu. Itulah yang kita buat. Nah, disitulah kami melakukan strategi bagaimana kapal-kapal perintis ini bisa tetap kami layarkan karena pemerintah daerah yang punya pelabuhan beberapa pelabuhan itu masih memperkenankan kapal-kapal perintis untuk berlayar karena ini adalah kebutuhan keseharian masyarakat, bukan untuk kebutuhan misalnya berlibur atau lain-lain, tapi memang kehidupan mereka seperti itu. Di kapal perintis itu yang dibawa misalnya orang mau menjual dari satu pulau, pasarnya ada di pulau yang lain. Nah, mereka akan membawa itu, bawa bawa Hmm. daun singkong, bawa ayam misalnya, atau bawa hewan peliharaannya untuk dijual di tempat lain. Nah, ini oleh beberapa pemerintah daerah ini masih diizinkan. Sehingga kami mencoba memetakan dari 800 rute yang ada untuk kapal perintis, itu kami petakan mana kira-kira yang bisa tetap kapal itu berlayar. Kemudian untuk kapal penumpang, kapal-kapal besar, ini memang hampir 26 kapal, kami punya 26 kapal besar, itu hampir 26-nya berhenti. Di yang tadi saya sampaikan di minggu ketiga pada saat Porsche minggu ketiga bulan April sampai minggu kedua bulan sorry ya minggu kedua bulan Mei itu kapal besar kami hentikan karena semua pelabuhan ditutup. Kalau toh pun pelabuhannya dibuka karena pada saat itu berlaku PSBB, tidak ada pekerja yang bisa masuk ke pelabuhan karena kuli pelabuhannya tidak boleh masuk. Kemudian petugas-petugasnya juga bekerja dari rumah, otomatis itu berhenti. Ini yang kami lakukan dan beberapa hal lain-lain juga dari sisi operasi. Kami menyusun satu SOP yang baru. SOP yang baru yang mengantisipasi waktu itu belum muncul apa namanya Pak, yang baru itu new normal life belum belum muncul, tapi kita kita mencoba untuk menyusun kira-kira seperti apa protokol yang harus kami lakukan. Kenapa? Karena pada saat awal-awal hampir 200-an ABK kami yang terpapar virus ini, Pak. Yes. Ini karena pada awal itu kan kita semua nggak ada yang paham, kemudian kita juga tidak tahu protokolnya belum ada, sehingga kami susun dan alhamdulillah protokol yang dilakukan oleh Pelni itu kemudian kita ajukan ke KNKT, Hmm. diapresiasi oleh KNKT dan dijadikan contoh untuk beberapa perusahaan-perusahaan pelayaran lain. Termasuk juga kawan-kawan dari TNI AL yang menggunakan protokol yang kita lakukan. Saya menghadapi protes Pak dari teman-teman, terus kawan-kawan yang di atas kapal itu tidak nyaman dengan menggunakan peralatan yang sangat panas katanya gitu kan dan membuat gerak mereka tidak tidak bebas, tapi mau tidak mau itu harus kita lakukan. Alhamdulillah dengan protokol yang baru sedikit demi sedikit memang memang berkurang. Kemudian juga work saya kira ini sama Pak, di mana-mana juga kita lakukan. Hanya untuk di cabang-cabang ini yang saya minta. Ini strategi bertahan kami di cabang karena melayani operasi kapal, tadi kapal itu adalah kapal-kapal perintis. Mereka tetap saya minta untuk masuk dengan protokol yang cukup ketat. Hmm. Betul, saya akui beberapa juga kemudian terpapar dan sampai beberapa ini meninggal. Hmm. Yang ini di sini muncul intuisi SDM-nya muncul nih Pak. Iya, iya, iya. Kawan Pelni
banyak yang mereka bekerja di daerah-daerah itu keluarganya nggak di sana, Pak. Jadi keluarganya biasanya banyaknya ada di Jawa, ada di Sumatera. Jadi mereka bujang lah istilahnya di sana. Nah, beberapa yang terpapar, Hmm. yang kemudian ada juga yang meninggal, itu tidak bisa dibawa pulang. Keluarga juga tidak sempat menyaksikan Hmm. pemakaman, kemudian dibawa pulang juga jenazahnya nggak bisa, sehingga akhirnya waktu itu saya buat sebuah kebijakan bagi mereka yang meninggal karena COVID dan tidak bisa dibawa pulang, tidak bisa bertemu dengan keluarganya, saya berikan kenaikan anumerta Pak, satu laptop untuk memberikan eh, apresiasi lah kepada yang bersangkutan dan Kasih. keluarga, termasuk juga memotivasi teman-teman yang lain gitu, bahwa kita perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraan meskipun mereka di dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Kemudian strategi operasional lainnya adalah fasilitas aplikasi digital ini dioptimalkan. Jadi ini salah satu yang menurut saya keberuntungan saya dalam melakukan transformasi digital di perusahaan ini. Cukup lama saya berusaha untuk bisa membuat itu terjadi dan alhamdulillah hanya hitungan minggu aplikasi digital ini bisa berhasil, karena memang dalam kondisi terpaksa. Artinya memang kita bisa melihat bahwa dalam kondisi-kondisi terpaksa tuh kreativitas kita muncul ya, apa karena mungkin juga dulu waktu sekolah saya pakai konsep SKS ya Pak, bikin kebut satu malam itu kan untuk ujian baru belajarnya sekarang. Nah itu yang terjadi sehingga ini bisa kita lakukan. Dan ya ini yang paling bawah ini adalah kondisi yang memang semua juga tahu waktu itu sudah banyak orang yang memesan tiket dan nah kita bisa batalkan pada saat itu. Nah kemudian strategi gerak cepatnya, nah ini tadi bertahannya seperti itu, kemudian gerak cepatnya adalah kami mencoba memetakan Pak. Jadi pada saat for stay kita mencoba memetakan rute-rute mana yang paling potensial yang bisa kita dahulukan pada apabila izin itu diterbitkan. Inilah yang kita lakukan dan pada saat itu terang saya melihat kami menggunakan informasi juga dengan kawan-kawan ada di daerah. Kami PLI punya 90 kantor cabang di seluruh Indonesia. Kami minta bagaimana tren dengan kebutuhan harga kebutuhan pokok yang ada di daerah-daerah, terutama daerah timur. Sehingga kami waktu itu bisa mendapat 6 rute yang harus prioritas untuk mendapat kapal agar bisa membawa kebutuhan pokok. Inilah yang kita lakukan dan waktu itu saya juga minta izin ke Kemenhub dalam hal ini sebagai pemberi penugasan untuk melayarkan kapal-kapal tersebut ke arah timur dan meminta juga kepada pemerintah daerah untuk bisa mengoperasikan pelabuhan-pelabuhannya. Jadi memang di sini hubungan baik kami dengan pemerintah, dengan instansi-instansi yang ada di sana ini menjadi kunci. Dan kebetulan teman-teman cabang yang ada di daerah itu juga selama ini punya komunikasi yang baik, itulah yang kita lakukan. Sehingga waktu itu 8 kapal bisa berlayar Pak dengan rute yang paling jauh, yaitu dari Jakarta ke Jayapura. Ada yang langsung direct Makassar Bau-Bau, Sorong, Jayapura, ada yang naik dulu ke Ambon, ke atas, baru turun lagi ke bawah. Tapi daerah timur kemudian bisa kita distribusikan. Kenapa? Karena waktu itu juga sempat ini yang selalu saya ingat Pak, teman saya berteriak dari daerah Ternate, dia bilang Pak di sini saya beli telur satu butir 10.000 harganya. Jadi telur satu butir lebih mahal daripada harga durian Pak di sana. Beda sama di kita, duriannya juga lebih mahal dari harga telur. Nah itu yang membuat saya aduh kasihan juga ya. Gitu. Nah ini strategi yang kami lakukan dan kebetulan dengan saya sampaikan itu mendapat persetujuan dari pemerintah. Sehingga kapal sudah mulai bisa kita layarkan meskipun membawa penumpang dengan jumlah yang sangat terbatas. Demikian juga dengan kapal-kapal perintis, Pak. Jadi kalau kapal perintis tadinya hanya berlayar di sekitar satu provinsi, kemudian kita bisa hubungkan dengan provinsi yang lain, tetangganya yang lebih dekat gitu. Nah ini juga mulai bisa berlayar ke beberapa pelabuhan-pelabuhan yang ada. Sehingga kalau dilihat semester kedua, itu jumlah penumpang sudah mulai meningkat. Tentunya juga karena moto yang kami lakukan bukan hanya sekedar aman dan selamat, Pak. PLI juga membuat motonya aman, selamat, dan sehat. Ini yang kita coba sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka juga mulai berani menggunakan transportasi laut. Kendala yang kami hadapi ada lagi, Pak.
meskipun rute sudah dibuka, sudah ada kapal-kapal yang bisa berlayar, kendalanya adalah biaya tes Hmm. rapid antibody waktu itu, kemudian antigen, jauh lebih mahal dari harga tiket. Belum ada Jadi genus kalau ya? di Jakarta Makassar itu harga tiketnya mungkin sekitar 300.000, untuk tesnya mereka ke orang 400.000. Ini Hmm. juga yang menyebabkan akhirnya orang tidak mau berlayar. Ada satu saat waktu itu saya dihubungi oleh Pak Dirjen Hubungan Laut, dia bilang tolong antisipasi di daerah Madura karena banyak penumpang yang akan pulang waktu mau lebaran waktu itu, Pak. Hmm. Kami kerahkan satu kapal ke sana untuk antisipasi karena biasanya ini salah satu ciri khas gitu ya dari penumpang kapal laut itu kalau mereka tidak terangkut mereka marah. Nah kalau Oh, marah itu ngamuknya macam-macam gitu. Nah ini kita antisipasi, kita kirim kapal ke sana, sampai di sana nggak ada penumpang, Pak. Satu pun nggak ada penumpang. Masya Jadi Allah. waktu ditanya kenapa nggak ada penumpang, nah itu alasan biaya tesnya lebih mahal dari harga tiket. Jadi kalau kapal perintis yang berpusat di daerah Majalengka, Kangean itu kali naik paling 15.000 atau 20.000 untuk berlayar satu malam. Sementara tesnya waktu itu biayanya sudah 200.000. Jadi nggak ada. Nah ini salah dilema berikutnya yang kami hadapi pada saat kita sudah mencoba menggunakan strategi yang ada. Nah kemudian juga eh, dalam kondisi yang sudah sudah keluar statement ada new normal life. Nah kami mencoba untuk melakukan beberapa upaya-upaya. Jadi ini strategi-strategi ini memang sebetulnya di dalam rencana kerja di 2020 itu sudah ada sebagai salah satu rencana jangka panjangnya PLN sampai 2024 itu sudah ada. Tapi dengan kondisi seperti ini sehingga kita bisa percepat malah. Saya mempercepat implementasinya. Yang pertama pengaturan operasional kapal. Kami memprioritaskan kapal-kapal yang bisa membawa kontainer kita lakukan untuk mereka bisa berangkat duluan. Atau artinya mereka bisa mendapat trayek lebih dulu. Kemudian juga angkutan untuk memenuhi angkutan-angkutan ini kami bekerjasama dengan beberapa BUMN, BUMD, atau juga pihak swasta untuk membawa barang-barangnya. Dan seperti juga diketahui, Pelni ini memang menjadi salah satu uh, moda transportasi untuk program tol laut. Nah, tol laut ini kami lakukan dan ada yang selama ini tol laut itu hanya dari Jawa ke daerah 3TP, Pak. Dari Jawa ke daerah-daerah terpencil, terluar gitu. Kemarin dengan kondisi seperti ini kami mencoba menggerakkan teman-teman yang ada di cabang untuk mencari barang yang ada di tempat-tempat mereka untuk dibawa oleh kapal-kapal ini ke Jawa atau ke pulau lain. Jadi ini ada satu proses yang agak berbeda. Kalau lihat dari konsep kontrak tol laut sendiri, sebetulnya PLN ini bertanggung jawab hanya dalam transportasinya dari satu titik pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini, saya mencoba berkreasi untuk membuat teman-teman PLN bukan hanya menjadi operator, tapi yang di cabang ini menjadi marketing. Bagaimana mereka mencari pasar agar itu bisa dibawa sebagai muatan balik. Kemudian juga kami lihat bahwa selama pandemi ini parcel kiriman barang itu cukup tinggi, Pak. Yang bisa lewat, saya sebut merek ya, lewat media, Shopee lah, yang Bukalapak, itu kan cukup tinggi, apa Indonesia ataupun di luar. Nah, Pelni selama ini nggak punya, Pak. Karena memang Pelni sesuai regulasi bermain di barang yang beratnya 50 kilo ke atas. Sehingga dia dalam bentuknya tadi kontainer atau dalam bentuk general cargo. Nah ini kita coba ubah. Kami juga bermain di kiriman yang barang kecil, 30 kilo ke bawah. Makanya kami menyebutnya istilahnya dengan red pack karena kebetulan packingnya warnanya merah untuk membedakan dan membuat gampang dilihat. Karena penempatannya pun di tempat-tempat yang khusus. Ini kita lakukan. Ada program untuk menyasar pasar yang saat ini sedang tinggi-tingginya. Itu kita lakukan. Dan yang terakhir untuk memaksimalkan muatan, selama ini memang orang memahami kalau mengirim barang pakai kontainer itu satu kontainer milik satu orang. Nah ini yang kita rubah, Pak. Jadi
silakan Jadi saja banyak orang. mereka bergabung beberapa orang atau kami yang bergabung beberapa pengirim untuk masuk di dalam satu kontainer yang ada. Dan kebetulan kontainer PLN ini dibawa di kapal penumpang, sehingga pada saat dia sampai di tempat itu sesuai dengan jadwal. Ini yang salah satu nilai lebih yang memang kita coba lakukan. Dan beberapa hal lain ini adalah strategi gambaran aja Pak, bagaimana protokol ini dilakukan, protokol-protokol kesehatan ini dilakukan, dan terus terang ini juga salah satu proses yang tidak mudah. Mohon maaf kalau saya harus mengatakan bahwa dari statistik yang ada penumpang PLN ini levelnya kelas menengah ke bawah. Dan itu Penumpangnya. perlu energi untuk mengedukasi mereka. Ini yang kita lakukan. Ya, contohnya misalnya Pak, di antara tempat tidur, karena tempatnya kapal PLN itu seatnya bukan tempat duduk, tapi tempat tidur. Di antara tempat tidur, waktu awal-awal kami pasang tabir dari plastik untuk memisahkan satu penumpang dengan penumpang lain, ada capnya. Pada saat mendarat mereka bawa itu Pak tabirnya sebagai souvenir. Nah ini adalah satu proses-proses yang harus kita lakukan. Termasuk juga tadi dalam proses digital ini juga kita percepat sehingga ini bisa dengan mudah sekarang semua orang bisa mengakses dan kami pun juga bisa dengan mudah untuk memonitor implementasi di lapangan. Termasuk juga yang terakhir peran media. Bagaimana media melakukan menyampaikan informasi-informasi yang memang sedang kita lakukan. Nah, inilah beberapa strategi yang secara sekaligus kita lakukan untuk menaikkan value-nya. Dan yang paling penting Pak, kembali bagus saya karena saya orang SDM, bagaimana saya menjalin rasa kesal di lingkungan PLN ini yang menurut saya harus kita benahi karena agar mereka juga memahami kondisi yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Tapi memang di akhir dari 2020 saya meminta kita direksi waktu itu untuk mengambil sebuah keputusan yang kira-kira akan menggunakan dana yang ada di kita Pak. Jadi kasarannya kita mantap lah, bukan uang tabungan lagi Pak. Kami memberikan biaya atau memberikan bukan bonus Pak, tapi kami membantu biaya pendidikan bagi para pekerja yang anak-anaknya mau sekolah. Ini juga sebetulnya sesuatu yang membuat saya orang akan menjadi sangat terkejut gitu. Pada saat beberapa perusahaan mengurangi pekerjanya atau merumahkan pekerjanya, saya bilang di PLN mereka kaget karena tiba-tiba di PLN mendapat bantuan biaya pendidikan. Dan alhamdulillah itu akhirnya memunculkan rasa tinggi, motivasi yang tinggi untuk mempertahankan perusahaan ini. Yang saya tahu bahwa ini kan tidak akan lama ya Pak ya. Iya Pasti betul. akan diklaim motivasi. Nah, ini harus kita pikirkan. Tapi pada saat itu membuat orang menjadi tetap semangat, tetap mau, dan mereka luar biasa. Kalau boleh pilih kan sebetulnya saya memilih untuk tetap bekerja di atas kapal dengan risiko terpapar atau saya memilih untuk turun tapi sehat. Ya alhamdulillah kita bisa membuat mereka kemudian tetap bersemangat untuk tetap bekerja di atas kapal dan dengan tetap protokol kesehatan yang ketat. Saya kira kombinasi inilah semua yang akhirnya membuat value mungkin tetap bisa bertahan sampai. Saya kira demikian Pak Agus, lebih dan kurang saya mohon maaf karena Siap. ya segitulah. Terima kasih. Kita kasih plus dulu. Luar biasa. Pak Bapak dan sekalian, luar biasa ya. Artinya gini, pegang perusahaan BUMN itu kan sangat dilematis tadi disampaikan Pak Iksan ya, bahwa di satu sisi harus ikut aturan, gitu kan. Artinya publik itu diutamakan, tapi dari satu cash flow juga harus jalan. Gitu. Bayangin itu ya. Banyak kalau kita di swasta gampang, Pak Indrik ya. Langsung cut off, keluar atau tidak. Kan begitu. Ini nih menarik. Jadi sehingga Pak Insan mengatakan bahwa perlu ada sebuah strategi. Tadi menarik, strategi bertahan, strategi tidak cepat. Yang tadi kalau kita masuk digital, ini aku bayangin ini Pak, digital ini kan nggak mudah karena marketnya di bawah, orang bawah. Jadi betapa wah edukasinya bahkan ikut membantu dulu gitu ya, karena dulu kan pakai kertas gitu kan, karena pendidikannya kan bawah nih konsumennya ya, luar biasa. Nah, yang terakhir tadi Bapak sampaikan bahwa ternyata ada
solusi yang menarik terkait dengan biaya pendidikan anak-anak gitu ya, yang terkena COVID atau terkena terpapar. Ini sebuah bukan bonus tapi sebuah alternatif uh, strategi dari sebuah perusahaan yang memang bisa disampaikan di situ. Karena kadang-kadang ada perusahaan yang penting pendidikan dulu. Ini jangan sampai kondisi seperti ini orang pada nggak sekolah. Dan tentunya ini sangat bermanfaat. Itu. Oke, Bapak dan sekalian, silakan kalau ada yang mau raise hand, monggo. Kamu kalau mau dicat, saya sudah sampaikan dicat tadi, silakan mengucat tadi ya. Sebelum masuk ke sana tadi, teman-teman sambil nunggu teman-teman yang mau raise hand, barangkali ada. Oke. Nah, kalau belum ada, saya ingin ini Pak, tadi Saya mau menarik. tanya, Pak. Oh, Pak Hendrik ya? Yes, Pak. Silakan, Pak Hendrik. Monggo, Pak Hendrik. Ini jangan mendahului sesama psikopat. Tapi nggak apa-apa, silakan. Selamat pagi Pak Tobing. Selamat pagi, Apa Pak. kabar? Salam sehat Pak. Pak, saya mau tanya untuk ke depan ya. Itu secara bisnis Pelni ini geraknya akan kemana? Apa akan tetap di PSO gitu? Tadi Bapak ngomong 90-an% itu. Kalau seperti itu, Pak, berarti kan tergantung APBN ya. Nah, apakah ada terobosan-terobosan lain yang bisa mengoptimize daya guna atau load factor dari kapal-kapal Pelni ini, Pak? Ada hal-hal khusus nggak yang Bapak ingin itu terjadi dalam katakanlah beberapa tahun ke depan? Oke, bagus. Monggo Pak, bisa. Baik, Pak. Ini memang menarik, Pak, dan saya juga waktu itu kita coba brainstorming dengan direksi, Pak. Saya nggak pakai di hotel, kita ngobrol, waktu itu direksi kami itu ada 6 orang direksi. Saya sewa satu rumah saja, satu rumah kita ngobrol, lesehan gitu, sambil bawa bantal apa gitu kan, biar keluar ide-idenya, ide-ide gilanya keluar. Jadi kami melihat begini Pak, kalau dalam sisi bisnis, penumpang ini menjadi sebuah keharusan karena pemerintah harus ada yang menjaga konektivitas tadi Pak. Jadi kalau bahasanya Pak Presiden itu tol laut, sebetulnya saya sih membayangkannya seperti jalan tol. Jalan tolnya hanya diganti oleh kapal. Dan jalan tol itu kan tidak pernah tutup ya Pak. Kecuali ada kejadian yang sangat spesial juga dia tutup. Nah, ini sama juga Pak dengan kapal. Sehingga kami menganggap bahwa kalau penumpang itu sudah keharusan. Dan itu memang harus mau tidak mau harus ada yang melakukan. Pemerintah mungkin tidak punya karena tidak ada badan usahanya. Makanya lewat BUMN dalam hal ini Pelni. Nah, untuk sebagai perusahaan sendiri, Pelni kalau hanya mengandalkan kepada penumpang, saya kira nggak akan lama Pak. Ini kalau sudah pulih kembali dan kemudian moda transportasi udara itu hidup lagi, saya kira orang akan memilih transportasi udara. Kalau bercanda saya suka ngomong gini Pak, orang-orang kenapa sih naik pesawat? Naik pesawat itu kan bayarnya mahal, naiknya sebentar. Kalau naik kapal Pelni itu kan bayarnya murah, naiknya lama gitu Pak. Jadi per waktunya justru lebih untung gitu kan. Itu bercandanya. Tapi kita melihat seperti itu Pak. Sehingga memang kami coba membuat satu yang paling tidak mungkin bisa dihapus panjang belum ada teknologi yang bisa mengirim barang kasat mata. Saya kira masuk di dalam bisnis barang. Betul di Indonesia ini sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan pelayaran yang masuk di pelabuhan-pelabuhan besar. Tapi saya melihat pelabuhan kecil kemudian siapa yang handle? Siapa yang bisa masuk di pelabuhan-pelabuhan kecil itu yang kebutuhannya terbatas. Contoh misalnya kita kapal laut dianggap waktu itu juga dianggap Pelni tidak efisien dengan kapal laut. Saya bilang ya kalau kapal saya muat 115 kontainer, tapi ke satu daerah terpencil tertentu, dia paling banyak 5 atau 10 kontainer sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sana. Saya bilang nggak akan mungkin. Gitu. Nah, disinilah yang menurut saya kombinasi. Kalau tempat yang kita tujunya itu hanya satu, pasti nggak efisien. Tapi kalau tempat yang kita tujunya itu ada beberapa tempat
sekaligus, drop-nya itu seperti itu akan baik. Ya memang saya harus butuh koordinasi yang sangat baik dengan kementerian lain, Pak, dengan perdagangan dan perindustrian untuk melihat seperti apa kebutuhannya. Tapi ini sebuah tantangan. Dan menurut saya itulah yang akan masuk, Pak, yang harus dimasuki oleh Pelni untuk Indonesia ya, untuk Indonesia. Untuk kalau keluar mungkin saya kira cukup banyak, tapi kami bersaing dengan perusahaan-perusahaan pelayaran yang sekali angkut bisa 5.000, Pak. Pasti ongkos mereka akan jauh lebih murah daripada kita. Tapi arahnya ke sana, Pak. Dari sisi bisnis, saya kira Pelni tidak bisa menggunakan penumpang. Nah, ada yang menarik, ini juga nggak apa-apa, Pak, ya. Saya sharing cerita juga. Saya kira dari data yang ada, Pak, ternyata biaya transportasi laut itu hanya rata-rata 19% dari total biaya logistik, Pak. Jadi yang mahal itu sebetulnya biaya dari produsen ke pelabuhan atau dari pelabuhan ke konsumen. Itulah biaya yang besar. Betul. Saya kira kami juga melihat kalau ada peluang seperti itu ya kita masuk aja lah di situ juga gitu. Ini peluang-peluang yang memang kita coba kaji. Jadi lebih mengarah ke itu untuk mempertahankan perusahaan. Jadi mungkin bisnis intinya tetap di kapal laut, tapi bisnis sampingannya ini yang bisa kita coba. Saya kira mungkin begitu, Pak. Ya, mantap. Nah, ini sebelum ada teman yang raise nih, saya mau sedikit nanya nih. Dulu waktu nggak salah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, Bapak pernah ada ide tentang kapal pesiar gitu ya. Itu memungkinkan nggak itu? Gimana nih ceritanya tentang satu ya, tentang kapal pesiar ini? Apakah kan saya bayangin ada sekarang kan jenuh nih kita rapat-rapat atau paling tidak seminar di hotel-hotel udah males gitu kadang-kadang ya. Nah, gimana kita bisa seminar di kapal gitu ya sambil dan paketing kemudian wah menarik ya Pak Idris pasti mau tuh kan. Menarik, Pak. Ya kan? Mau saya, Pak. Nah, Ya, Pak. nanti ini menarik ini Pak. Gimana ini Pak? Betul, Pak. Jadi sebelum COVID kemarin beberapa lembaga pemerintah dan juga pihak teman-teman dari perusahaan swasta itu sudah beberapa menggunakan kapal Pelni untuk mereka rapat. Jadi pada saat kapal itu berlayar dari Jakarta ke Belawan, mereka mungkin ada 50 sampai 100 orang ikut kapal itu dan rapat di atas kapal. Ya menurut saya cukup efektif lah ya, karena kalau bosan juga orang nggak bisa lari dari kapal kan tetap ada di situ. Jadi mungkin rapat berhenti karena orang mabok gitu kan, atau orang udah sangat jenuh. Tapi ada satu pemerintah daerah yang menurut saya cukup menarik. Mereka di daerah Maluku sana, mereka ikut di atas kapal bersama dengan rute kapal untuk mereka turun di tempat-tempat pelabuhan yang tujuan. Jadi misalnya mereka rapat dengan di atas kapal, begitu sampai di situ pelabuhan mereka turun, mereka dibanding di situ, Pak. Karena biasanya kapal kan 2 sampai 3 jam. Mereka sempatkan dibanding ke sana, kemudian naik lagi kapal. Lanjutlah seperti itu. Jadi menurut saya animo itu cukup tinggi, Pak. Animo. Yang kedua, saya sempat juga bicara sama Pak Menteri Pariwisata. Saya bilang gini, buat saya sedih orang Indonesia mau berlayar di laut pakai kapal pesiar naiknya dari Malaysia atau dari Singapura. Dan kapalnya nanti bergerak sampai ke Benoa, sampai ke Bali. Kenapa sih kita nggak punya sendiri? Terus saya dibalik juga sama beliau, kenapa Pelni nggak beli? Pelni nggak punya uang. Cukup mahal, Pak. Untuk membangun sebuah kapal itu memang biayanya cukup mahal. Berapa sampai 1 triliun Pak kan enggak kan? Lebih, Pak. Lebih. Waduh, luar biasa. Lebih dari itu. Tapi sekarang ini katanya banyak kapal pesiar yang di-port stay-kan dan katanya saya dengar informasinya mereka juga sudah mau menjual kapal-kapal itu. Saya kira kalau bapak-bapak dan ibu yang hadir di sini ingin bermain di situ, saya kira bisa kesempatan Pak. Ya. Karena pasarnya luar biasa. Kami sudah punya, Pelni sudah menyiapkan 10 destinasi Pak. Dan itu kalau satu putaran itu mungkin sekitar 21 hari. Itu kalau kita coba nih sedikit kembali lagi saya buka aja nggak apa-apa Pak. Ada tempat bagus itu yang pertama dari Benoa, kemudian ke Lombok, Labuan Bajo, kemudian naik ke atas ke Raja Ampat, kemudian naik lagi ke arah daerah Bitung, Wakatobi. Nah itu terus ke bawah lagi itu ada 10 destinasi yang bisa kita pakai dalam satu putaran seperti itu. Ini yang kedua ya regulasinya mungkin kalau bapak pun mau regulasi agak sedikit
disesuaikan gitu bagus. Oke. Nah kan di Indonesia nggak boleh main Iya. minum minuman keras dan kegiatan Oke. kapal. Pak, ini eh, ini mohon maaf ini penting sekali nih. Oh ini karena kaitannya dengan manajemen. Bapak menjalankan cost reduction nggak, Pak? Kalau menjalankan, kira-kira apa saja yang dijalankan oleh Pelni, Pak? Karena ini penting. Baik, Sharing. ya Pak. Hmm. Yang pertama memang biaya yang paling besar di dalam bisnisnya Pelni itu adalah bahan bakar. Hmm. Kapal-kapal Pelni itu dibangun oleh Jerman era LPGI itu dengan kapasitas yang luar biasa besarnya. Itu bahan bakar yang paling yang pertama. Yang kedua, maintenance. Maintenance. Yang ketiga, biaya SDM. Hmm. Kalau bahan bakar memang tadi yang kita lakukan cost reduction itu berkaitan dengan rute, Pak. Betul Jadi ya. rute-rute kapal ini termasuk juga pilihan cuaca, karena ini cuaca sangat sangat berpengaruh. Ini yang menjadi salah satu strategi dari teman-teman operasi dalam menentukan kondisi pelayaran. Yang kedua berkaitan dengan maintenance, Pak. Jadi selama ini memang maintenance partnya engine kapal itu didatangkan langsung dari Jerman, Pak. Jadi kemarin saya challenge begini sambil bercanda. Siapa yang pakai mobil? Saya sebut merek lagi, mohon maaf saya sebut merek. Siapa yang pakai mobil Toyota? Siapa yang businya menggunakan busi Toyota? Siapa yang businya menggunakan busi yang tidak sesuai dengan merek mobil? Saya tanya, kenapa kapal kita harus menggunakan merek yang sama? Banyak kok yang bisa membuat part yang spesifikasinya sama, kualitasnya juga sama dengan baik. Nah, disitulah kita juga ini Pak, juga menggunakan strategi-strategi seperti itu. Termasuk juga proses pembelian part yang langsung Pak, langsung ke pabrikan. Jadi langsung ke pabrik kita belinya gitu. Memang ini membuat tidak banyak yang tidak nyaman, tapi buat saya daripada perusahaan ini kemudian juga menghadapi kondisi yang sangat sulit, ya kita lakukan itu. Ya mula-mula beberapa pabrik keberatan kita Pak, ini lebih. Mohon izin Pak, putus-putus Pak. Halo, Ya Pak. Vincent. Tadi kan dalam ini kebayangin ya, kalau dalam konsep kita tadi polosinya kita ada cost reduction. Itu kan sebuah policy. Boleh silakan Pak, waktu memutuskan untuk mengadakan cost reduction itu Bapak langsung directing sendiri atau ada prosesnya lah, artinya mulai dari mana nih? Nah, karena kan kadang-kadang kalau langsung diputuskan kan orang nggak mau terlibat gitu ya. Nah ini mungkin eksekusinya seperti apa sih Pak kalau cost reduction strategi di Bapak? Oke. Saya kira kondisinya dilihat ya Pak. Ini kan kondisinya 2020 kondisinya kan nggak normal Pak. Iya. Pada saat kondisi tidak normal, top down. Oke, itu yang saya. Tapi dalam kondisi yang normal, kami akan menggunakan bottom up. Ini kan kondisi. Termasuk juga sebagian otorisasi, terpaksa kami ambil alih ke kantor pusat. Jadi otorisasi yang ada di cabang-cabang ini kita tarik ke kantor pusat untuk bisa lebih mudah memonitor bagaimana implementasi itu di lapangan dan memonitor bagaimana dana itu bisa digunakan. Saya kira itu yang kami lakukan. Wah menarik. Ini teman-teman ya, saya hanya mau konfirmasi ternyata krisis leadership itu ya seperti itu apa yang dilakukan oleh Pak Insan ya. Ternyata betul-betul teorinya kan ada ya, antara teorinya memang seperti itu, ternyata beliau jalankan dengan top down. Kalau enggak ya nggak mungkin kan gitu ya, artinya dirembukin dulu nanti pakai ini, waduh ternyata betul Pak, artinya dugaan ini seperti yang saya baca-baca di buku ada krisis bagaimana melit dalam situasi krisis seperti itu. Salah satu ketika ada kebijakan nggak bisa semua harus diajak rembukan Pak ya, tapi harus ada teknik-teknik melakukan eksekusi lewat mau tidak mau harus ini luar biasa. Iya, ada lagi Pak barangkali yang mau disampaikan dalam ya Pak, kalau masih ada waktu saya enggak. Pak Ihsan masih ada waktu? Boleh Pak, 5 menit lagi ya Pak ya. Oke Pak, Pak Iksan, saya
naik kapal pelni mungkin 30 tahun yang lalu, jadi punya pengalaman sekali naik. Nah, saya cuma punya pemikiran nih Pak, nanti mungkin bisa di-counter. Kalau saya lihat sebagai orang luar, ini kan maksudnya kan di load factor untuk pelni itu, mungkin untuk orang maupun kargo Pak. Nah, saya kepikir tadi Pak Tobing bilang ini konsumennya B dan C, atau C dan D katakanlah begitu. Mungkin bisa dipikirkan Pak, penumpang naik itu bukan semata-mata karena dia ingin berpergian dari A ke B, tapi create satu segmen orang untuk punya satu adventure. Jadi misalnya Pak Tobing melibatkan IO. Nah, kenapa saya ngomong di sini? Tadi pesertanya ada salah satu teman saya, Pak Dian itu dia di route-nya Trip Island, Pak. Jadi pakai portal digital. Saya lagi pikir kalau misalnya ada satu adventure ya, apapun itu yang dikelola IO, sehingga pesertanya ini misalnya mahasiswa, anak sekolah SMA atau apapun yang masif ya, yang berada di kategori B dan C, maka loading factor-nya Pelni akan mungkin orang naik bukan karena pengen dari A ke B gitu loh Pak. Karena ada satu program yang menurut saya bisa selling ya, dan misalnya manajer yang di Manokwari, manajer yang di Teluk Bayur itu juga menjual program-program seperti itu. Mungkin Pelni ini pandangan saya loh, ya, bisa membuat orang naik kapal meskipun tidak ada tujuan ingin naik kapal, karena dia sesuai dengan segmennya yang B dan C, dia bisa menemukan satu kegiatan yang kolektif di kapal gitu. Itu pandangan saya seperti itu Pak. Nggak tahu menurut Pak Iksan apa hal kayak gitu akan dikelola atau mungkin dikelola Pelni. Ya. Silakan Baik, Pak. saya langsung ya Pak Gus ya. Eh, Sebetulnya salah satu program kami adalah lifestyle Pak. Kami mengistilahkannya dengan lifestyle. Itu ada program rally dan kami sudah mengawali waktu itu dengan program-program bikin musik di atas pagelaran musik di kapal Pak. Kita pernah panggil Ari Lasso, kemudian siapa kemarin. Dan program itu berhenti 2020 Pak karena pandemi ini. Termasuk juga yang tadi Pak, yang ada momen-momen khusus atau ada event khusus lah yang kita buat itu juga kita bisa jalankan karena adanya pandemi. Tapi itu memang menjadi salah satu tadi saya katakan kita namakannya lifestyle karena saya juga bilang ini kapal PLI itu eh, rata-rata usianya sekarang sekitar 20 tahun Pak. Jadi kalau 20-25 tahun kapal itu Iya. saya bilang ini kapal itu bukan tuh kalau pemain bola tuh lagi top-topnya kan Pak. Jadi saya bilang kita tidak usah ada pemikiran merenovasi kapal ini menjadi kekinian. Itu kita pelihara tuh heritage-nya. Jadi yang kita jual tuh heritage. Gini Pak, ini yang ya awam saya dalam marketing, tapi saya menggunakan ini. Banyak teman-teman saya yang dulu zaman kuliah mereka pakai kapal pelni. Dan alhamdulillah sekarang sudah mapan hidupnya. Mereka kan pasti ingin mengulang lagi Pak, ingin menikmati dulu. Nah itulah kita jual. Momen-momen seperti itu yang kita jual. Jadi ambil momen di mana orang merasakan lagi eranya yang dulu. Kapal itu kalau dulu Pak mau berangkat dari pelabuhan itu musik ada di pinggir di pinggiran kapal ya Pak ya, di situ dia pakai main musik sampai kapal itu semua orang dengerin dia main gitu Pak. Itu momen yang menurut saya akan Betul. melekat. Tadi Nah, saya itu bilang kita jual Pak dan itu banyak banget Pak. Saya sudah ketemu beberapa kawan-kawan yang sudah top-top gitu mereka. Saya dulu waktu kuliah pakai kapal pelni. Saya pengen lagi nyobain. Nah, itu adalah peluang yang menurut saya harus kita lakukan. Jadi itu Pak Pendik yang saya siapkan. Kami membuat kapal itu menjadi heritage. Kami pelihara justru ketuaannya ini yang kita pelihara. betul. Karena value-nya. Saya masih ingat nama kapalnya Pak, meskipun udah 30 tahun. Apa itu Pak? Lawit. Oh masih ada sampai hari ini kapal itu. Oh kapal lawit. Udah lama itu. Berarti experience-nya nancep itu. Oke. Ya, Pak Hendrik, cukup ya, kira ya. Ini ada pertanyaan dari Flor ya, barangkali bisa dijawab dalam waktu kurang lebih dari 2 menit gitu. Intinya Mbak Nisa menanyakan tentang
pertanyaannya bagaimana caranya Bapak mengkoordinasi gawe PLN yang jumlahnya sangat banyak karena tentu terdapat beberapa jenis pekerjaan tugas tertentu ketika kerjaan dengan tatap muka tersebut. Nah sekarang kan WFA, gimana Bapak menjalankan koordinasi itu karena gangguan seperti sinyal, kualitas digital yang kurang mendukung. Bagaimana Bapak mengatasi hal itu? Nah intinya Pak kan ada WFA, jauh-jauh itu gimana cara apa monitor lah gitu ya. Ya Monggo. ini yang saya katakan tadi, jadi sebetulnya kalau dilihat dari perencanaan itu sudah menjadi salah satu program yang paling digitalisasi, termasuk juga digitalisasi dalam pekerjaan. Dan itu sudah jalan sebetulnya. Alhamdulillahnya tahun Ya, lalu 2019 kita sudah jalan. Jadi surat menyurat itu tidak perlu lagi dalam hard copy, dari lewat digital. Ini sudah kita lakukan sehingga dengan kondisi seperti itu kita jauh lebih mudah Pak untuk memonitor pekerjaan mana yang sudah selesai atau tidak. Jadi mereka tidak masalah mau ada di kantor ataupun tidak ada di kantor. Tapi buat saya sebagai orang SDM ini mesti jadi hati-hati ya untuk semua pekerja kan gitu Pak. Kita bisa menghitung ulang seberapa sih kebutuhan tenaga kerja sebetulnya di perusahaan kalau udah bisa jalan dengan digital seperti ini. Itu sisi lain nanti mungkin ada seminar sendiri dari Pak Gus. ya, Jadi dari kondisi yang seperti itu monitoring tadi dijalankan dengan cara digital Pak. Dan menurut saya kemajuan teknologi video call ini juga sangat luar biasa. Ya seperti Zoom seperti ini, tapi kalau Zoom harus di range khusus. Tapi biasanya kita menggunakan video call di salah satu fasilitas yang ada di smartphone. Pak. Itu yang kita lakukan dan sebetulnya dengan cara seperti itu malah monitoringnya bisa langsung kita lihat apa yang kita lakukan. Koordinasi menjadi sulit, yes di awal ya. Saya harus akui di awal ya. Karena biasa tatap muka, ketemu gitu kan. Tapi kemudian itu melewati proses yang seperti ini, itu harus harus ada penyesuaian dulu. Harus ada penyesuaian. Karena bahasa tubuh kita nggak akan terlihat gitu. Ini yang menurut saya tapi lama-lama kemudian akhirnya itu menjadi tapi kembali karena kita punya satu sistem digital yang sudah berjalan untuk semua proses bisnis, maka itu lebih membantu kami. Itu Pak. baik.